Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali kembali saya Agus Salim dapat menyapa Anda di Nunai Channel. Dan kali ini kita dalam program spesial Opini warga NU jelang pemilu 2024. Dan tentunya setiap kali kita launching podcast di Nunai Channel ini, kita selalu menghadirkan topik-topik yang hangat dan terkini. Dan di dalam program Opini ini, saat ini saya akan membahas tema sosok pemimpin ideal dalam perspektif Islam. Tentu sudah saya undang hadir di studio Nunai Channel seorang yang luar biasa. Nanti kita akan berbincang sekitar 30 menit bagaimana Islam memandang sosok pemimpin yang ideal itu. Sesaat lagi saya perkenalkan narasumber saya. Ya pemirsa, saat ini sudah hadir bersama saya. Seperti yang Anda lihat, beliau adalah Ustadz Mukhlis. Di MWCNU Prosari, beliau diberikan amanah sebagai ketua LDNU. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya. Iya. Terima kasih telah bersedia hadir di studio Nunai Channel kali ini. Pak Mukhlis, aktivitasnya sehari-hari? Sebagai pengajar. Pengajar ya? Iya. Di tingkat MI, MTS. MTS, ya. Itu daily activities ya, aktivitas sehari-hari ngajar aja. Ya. Di samping itu juga tentu sibuk di aktivitas Nahdlatul Ulama. Kita ini lahir, besar dan menua di Nahdlatul Ulama. Iya. Sudah dicetak dan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghabiskan seluruh usia ini berkhidmah di Jamiah Nahdlatul Ulama. NU warisan saya. NU warisannya sama, saya juga begitu. Jadi tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, kita tetap ber-NU dengan riang gembira dan berkhidmah kepada Jamiah tercinta ini. Seperti yang telah sering kita dengarkan, bahwa ketika kita aktif, kita berkhidmah dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan di Nahdlatul Ulama ini, kita diaku sebagai santri dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini yang tentu menjadi harapan kita semua, Pak Mukhlis ya. Mudah-mudahan kita sama-sama diberikan kekuatan untuk tetap konsisten di berkhidmah di Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Ya, Pak Mukhlis, kita akan mengusung sebuah tema besar terkait leadership, terkait leader, terkait pemimpin. Bagaimana sosok pemimpin yang ideal dalam perspektif Islam itu? Kita tahu bahwa pemimpin sepanjang masa adalah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini siddiq, amanat, tabligh, fatona. Tidak bisa dan tidak akan pernah ada yang menggantikan. Nah, Pak Mukhlis, hari ini kita 1400 tahun yang lalu ditinggalkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bahwa sosok pemimpin yang ideal harus tetap ada dong. Iya kan? Untuk memimpin umat ini yang menghadirkan kesejukan, yang menghadirkan kedamaian. Nah, bagaimana Islam sendiri memandang sosok pemimpin yang ideal itu di era sekarang, Pak Mukhlis? Iya, terima kasih Mas Agus. Pemimpin itu adalah dambaan setiap orang. Tapi setiap orang belum tentu bisa berhasil menjadi seorang pemimpin. Belum tentu berhasil memimpin dengan baik. Ya, secara kriteria yang dikatakan oleh Mas Agus tadi, minimal 4 titik tadi. Sehingga pandangan Islam terhadap kepemimpinan itu yang penting bisa ada rasa cinta dan keikhlasan. Tanpa landasan itu sulit untuk melakukan sebuah mempengaruhi dalam kepemimpinannya. Maka dalam Islam itu di era seperti ini, dari siddiq, amanah, tabligh, fatona, masih ada menurut saya beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Ditambahkan ya? Ditambahkan. Untuk lebih maksimal lagi. Iya, iya betul.
Itu gambaran pokok ya, fondasi sebagai pemimpin. Memang cukup kalau ditafsirkan, tapi di era sekarang ini di samping harus jujur, benar dalam sikap, ucapan dan tindakannya, agar tidak terjadi katakan penyalahgunaan wewenang seorang pemimpin, tidak terjadi KKN lah. Jadi contoh. Yang kedua, amanah. Amanah ini penting. Amanah ini orang yang dapat dipercaya, orang yang dapat bertanggung jawab, baik di dunia maupun di akhirat menurut versi Islam. Jadi tidak hanya duduk bisa dipertanggungan jawab di dunia, mungkin ada sebagian fiktif laporannya, tapi kalau seorang pemimpin yang amanah, betul-betul bukan fiktif lagi pertanggungjawabannya. Nanti hal ini, LPG ini akan dipertanggungjawab di akhirat. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Kemudian yang ketiga adalah fatona. Ini seorang pemimpin harus cerdas, pekah terhadap persoalan. Karena cerdas ini anugerah menurut Allah. Ya, dalam Al-Baqarah itu saya lupa ayatnya. Yang jelas kalau kita diberi anugerah oleh Allah hikmah, kecerdasan, akan banyak melakukan tindakan-tindakan seorang pemimpin yang baik. Kemudian yang ketiga itu, yang keempat ya, tablek, penyampaian. Bagaimana pemimpin ini harus bisa berkomunikasi, interaksi, timbal balik, terobosan dan seterusnya. Dan yang saya tambah ini, menurut pengetahuan saya, adil. Seorang pemimpin itu inna wa ya'muru bil adli wal ihsan. Seorang pemimpin itu harus adil. Adil itu menurut bahasa agama wad'u syai' fi mahali, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bukan porsi sama rata, bukan. Sesuai proporsional betul. Nah, itulah adil. Dia betul-betul menjadi orang yang menunjukkan keadilan, pemerataan. Kemudian yang ketiga adalah kebijaksanaan. Bijaksana ya. Di samping apa-apa yang dilakukan perlu kebijaksanaan ini dilakukan oleh seorang pemimpin. Kemudian yang selanjutnya wibawa, penting ya. Dan orang yang disegani. Seorang pemimpin hanya bisa teori, bisa apa. Kalau tidak dikawal oleh masyarakat, tidak dicintai masyarakat, pinter apapun, tidak ada disegani, nggak ada nilai kewibawaan. Ini penting. Kemudian pemimpin itu harus rendah hati, harus tawadhu. Rendah hati dalam arti seorang pemimpin ini sama di hadapan yang dipimpin, tidak menonjolkan dirinya pada posisi yang tinggi yang lain rendah di bawahnya. Jadi, merakyat lah bahasanya itu merakyat. Nah, itu rendah hati harus diperlukan. Dan lagi pemimpin itu harus bersikap demokrasi. Dalam bahasa Indonesia ya, dalam demokrasi Indonesia adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ini kadang-kadang salah tafsir. Dari rakyat itu bagaimana suara rakyat ini benar-benar terbuka tanpa ada rasa tekanan. Keputusannya, nah ini dari rakyat. Oleh rakyat kita laksanakan, baik wakil rakyat maupun pemimpinnya. Ini amanah yang harus kita laksanakan. Dan apa ini? Untuk tujuan untuk rakyat. Rakyat untuk rakyat. Itu sikapnya. Dan yang terakhir jangan lupa, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini mengabdi kepada Allah, berbakti kepada Allah, tujuannya ibadah. Kalau tidak ada nilai ibadah, kita akan terpengaruh oleh kepentingan sesaat dan golongan. Saya kira itu. Iya. Jadi dari 4 poin ya, kriteria yang hampir dikatakan wajib dimiliki oleh seorang pemimpin itu sidik, amanah, tablek, dan fatona. Ada tambahan lagi adil, bijaksana, berwibawa, yaitu. Nah, pertanyaannya Pak Mukhlis, mungkinkah sosok seideal ini akan bisa kita temukan di era sekarang ini? Di mana konflik of interest, konflik kepentingan begitu luar biasa. Belum lagi. Mohon maaf kalau kita melihat dinamika perpolitikan ya, karena untuk merebut tampuk pimpinan itu, kalau kita bicara di sistem negara kita, tidak bisa dilepaskan dari proses politik.
Iya, iya. Kita sama-sama tahu, tidak menutup mata bahwa dinamika politik yang terjadi di situ dimiliki oleh kekuatan pemilik modal. Betul. Pak Mukhlis, mampukah harapan, impian kita untuk menghadirkan dan pada akhirnya mempunyai pemimpin dan dipimpin oleh sosok seideal yang disampaikan oleh Pak Mukhlis tadi di era sekarang? Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Kalau saya selaku salah satu lembaga di MPD namanya LDNU mengikuti kebijakan PBNU. Alhamdulillah dengan kepemimpinan Gus Yahya ini, bahwa NU itu mengajak benar-benar khitoh. Kalau kemarin nun sewu, mohon maaf, masih ada kepentingan, masih kalau sekarang betul-betul khitoh. NU tidak kemana-mana, tapi ada di mana? Ada di mana-mana. Karena Pak orang NU atau di semua partai ada. Silakan, tidak apa-apa. Silakan. Lah di sinilah saatnya NU akan mewarnai mencari sosok pemimpin yang ideal menurut Islam. Mungkin untuk tahun ini nggak bisa karena dekat. Tapi kedepannya kalau memang kuat oleh khito ini, insya Allah akan membuat gebrakan NU akan lebih besar. Karena sudah tidak ada kepentingan lagi terhadap partai atau politik. Ya memang ada kepentingan secara pribadi. Harapan ya kita bawa itu dimanapun kita berada, baik sebagai pegawai, politikus, seni dan sebagainya. Dalam kapasitas sebagai apa? Karena Pak NU ini lah yang menggambarkan seorang sosok pemimpin yang idealis dalam perspektif Islam. Iya. Artinya dimanapun warga Nahdien itu beraktivitas, silakan. Tetapi ruh NU ini tetap tertanam. Dan jangan sekali-sekali membawa nama NU itu untuk kepentingan tertentu. Begitu, Pak Mukhlis. Nah, luar biasa hari ini ketika Gus Yahya menahkodai Nahdlatul Ulama, beliau sebagai Ketua Umum PBNU memang banyak gebrakan-gebrakan, terutama bagaimana khitoh ini terjaga betul. Nahdlatul Ulama tidak ada afiliasi kepada partai politik manapun. Ini yang tentu kita semua di tataran grassroots, di akar rumput sangat setuju ya. Sangat setuju. Kita boleh beraktivitas di manapun, bahkan terlibat di partai politik manapun, tetapi bahwa kita atas nama pribadi, bukan atas nama Nahdlatul Ulama. Iya. Tetapi bahwa kita tetap ber-NU dengan maksimal. Betul. Ya. Nah, Pak Mukhlis, kita tahu ya hari ini begitu terjadi hubungan yang begitu luar biasa antara pemerintah dengan Nahdlatul Ulama, yang notabene kita sebagai jamiah ormas terbesar di negara kita ini. Tentu banyak dong partai-partai politik yang juga melirik NU ini. Mudah-mudahan kuat. Iya. Dalam analisis Pak Mukhlis, mampukah Nahdlatul Ulama ini tidak tergiur oleh godaan-godaan yang mengarah pada akhirnya arah perjuangan dari Nahdlatul Ulama ini terkontaminasi. Memang warga NU yang pada akhirnya muncul, tetapi tidak ideal lagi. Tidak mencerminkan sebagai representasi dari warga NU. Ketika kursi itu sudah diduduki, mampukah Nahdlatul Ulama menepis godaan-godaan itu? Oh ya, saya kira gini. Kenapa NU itu organisasi terbesar Indonesia, bahkan dunia? Ya, di dunia. Karena sudah punya sudah ada ADART, sudah ada gambaran. Inilah aswaja NU. Apapun yang dilakukan oleh warga NU, insya Allah takutnya hanya satu kualat. Karena banyak bukti, baik menjadi kiai atau pejabat apapun, dia apapun yang dilakukan akan membawa NU. Jadi tidak usah takut. Justru di situ asalkan terus jenengan jangan membawa identitas nama organisasi, tapi bawalah ruh NU-nya. Saya kira semakin besar. Makanya sudah berpikir panjang itu ya Gus Yahya bilang kita harus tidak kemana-mana tapi ada di mana. Ada di mana-mana. Tidak khawatir. Yakin aman ya? Yakin. Ya, Pak Mukhlis, kita beralih ke
isu yang sering dan akhir-akhir ini marak digelindingkan terkait khilafah. Bagaimana warga NU menyikapi hal ini? Jujur saja, di era teknologi yang begitu luar biasa, bukan tidak mungkin banyak warga Nahdien yang sempat tergoda dengan isu-isu ini, bahwa negara ini bisa aman, negara ini bisa damai ketika konsep khilafah itu diterapkan. Padahal ini jelas-jelas bertentangan dengan ideologi negara kita. Bagaimana sikap warga NU? Terima kasih Mas Gus. Selama Indonesia masih berdasarkan Pancasila dan Undang Dasar 1945, itu sudah klop dengan NU. Tapi kalau sudah dirubah, inilah tantangan NU. Perang dengan NU. Karena NU sudah menyatakan azasnya Pancasila, NKRI, harga mati. Kalau mau merongrong membuat khilafah, mampukah mau merubah Pancasila dengan berbagai macam negara yang sudah diayomi dan diberi contoh oleh NU? Saya kira sulit, Mas Agus. Merubah seperti itu. Sulit mempengaruhi seperti itu. Karena sudah klop lah antara NU dengan Pancasila, sudah klop. Sudah menyatu. Tinggal pelaksanaan. Makanya kalau memaksakan diri Indonesia jadi negara Islam, mimpi. Jadi kalau kita jangan terlalu diladeni. Jangan kita dianggap syirik, bid'ah dan seterusnya. Jangan diladeni. Mereka pada hakikatnya nggak tahu apa-apa. Cari perhatian Hanya saja. perhatian saja. Semakin kita memperhatikan secara psikologi, mereka semakin merasa terperhatikan. Betul. Jadi cuek aja. Cuek aja, tapi tetap waspada. Tetap waspada. Betul. Ya, karena bagaimanapun pengaruh dari sosial media Pak Mukhlis kita lihat di akun-akun YouTube masif luar biasa. Ya, ini apa itu doktrin-doktrin yang diberikan, doktrin-doktrin yang kalau saya lebih lebih pakai istilah hasutan ya untuk menggoda warga Nahdien agar tergoda dengan ideologi yang totally ini bertentangan dengan ideologi negara, dan NU menolak itu. Tetapi Pak Mukhlis, kita tahu bahwa lebih banyak warga Nahdien ini silent majority, banyak yang diam, tidak aktif. Dan ya memang secara lahir tadi Pak Mukhlis sampaikan, kita ini warga NU warisan. Ya, ketika kita ini tidak rajin untuk mengupgrade ke NU-an kita, bukan impossible nanti akan terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Nah, tentu ini dibutuhkan penguatan ya. Betul. Dari elit-elit, dari pengurus Nahdlatul Ulama untuk rajin menyampaikan ke bawah begitu. Apalagi nanti menjelang ini pemilu ya, yang mana kita akan memilih wakil-wakil kita, yang kita juga akan memilih presiden kita bahkan. Itu tentu diharapkan hadir sosok yang memang ya kalau tidak 100% ideal, ya minimal 90% lah. Sesuai dengan perspektif Islam begitu. Nah, Pak Mukhlis, tadi khilafah sudah kita bahas itu, bahwa ini sama sekali bertentangan ya dengan ideologi negara, dan NU menolak itu. Nah, Pak Mukhlis, boleh nggak kalau kita beralih pada misalkan hadir, bagaimana Islam itu sendiri. Kalau kita bicara, kita berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semisal terjadi sosok pemimpin yang beda agama dengan kita, beda agama dengan warga NU. Bagaimana Pak Mukhlis? Saya kira kalau NU memandang itu no problem. Asalkan yang beda agama ini bukan ateis. Asalkan diakui agama yang ada di Indonesia. Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ada kalau nggak salah ada 6 ya. Itu layak. Kita harus patuh mengikuti, karena kita Indonesia bukan negara Islam, negara Pancasila, negara demokrasi. Tapi begitu tentramnya kita melaksanakan ibadah, apapun kita lakukan, nggak ada masalah. Karena yang jelas secara nyata dalam Islam itu tidak ada negara Islam. Tidak ada negara Islam.
ruh Islam ada di situ. Nah, lalu apa yang dijadikan acuan ketika kita harus dihadapkan pada pilihan seorang pemimpin yang beda agama dengan kita? Beda agama. Apa yang menjadi acuan utama kita untuk memilih ini? Dari sisi mana kita menambatkan pilihan kita akhirnya? Untuk sementara ini saya kira dipimpin oleh non-Islam kayaknya masih sulit, kecuali di wilayah kabupaten provinsi. Tapi secara nasional insya Allah masih jauh, ya masih mimpi kita berbicara seperti itu. Masih banyak orang-orang kita, saudara kita di sebelah Muhammadiyah juga banyak orang-orang. Kalau kita bicara konteks kabupaten atau provinsi gitu Pak Mukhlis, barangkali ini juga menjadi bekal ya untuk saudara-saudara kita warga Nahdien, misalkan harus dihadapkan pada pilihan yang terpaksa ini. Tapi ini orangnya baik banget gitu, tetapi beda agama dengan kita. Apa sikap yang harus diambil? Islam itu mengajarkan tasamu, toleransi, toleransi orangnya, bukan agamanya. Bahkan diharamkan darahnya, hartanya, diharamkan haknya. Dia punya hak. Mengapa kita enggak? Mengapa kita harus tidak bersatu? Kalau dia memang mampu memimpin secara di dunia, ya nggak masalah, nggak masalah. Tapi kalau ada non muslim suruh khutbah, ini masalah. Karena bukan domainnya, karena urusan dunia lah. Tapi kita kalau menjadi pemimpin bukan dunia saja, tapi akhirat ditanyakan nanti. Iya. Karena pertanggungjawabannya asalkan tidak ada tentangan lah. Karena tidak hanya di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak jadi masalah Pak Mukhlis ya. Ini kan kita juga tidak mau terjadi politisasi agama, begitu kan? Mengklaim bahwa ini tidak sama keyakinannya dengan saya, tentu tidak layak. Lebih baik memilih orang yang buruk sekalipun asalkan sama. Ini kan tentu sebuah pandangan yang tidak tepat saya. Kalau nikah ya. Tapi untuk kepemimpinan tidak. Karena tidak diajarkan secara yuridis, secara syar'i lah di Madinah seperti Nabi menjadi seakan kepala negara, bukan sebetulnya. Memang jadi panutan saat itu. Iya. Jadi piagam Madinah itu bukan jangan dipreskan di Indonesia, tapi roh madaninya ini yang pas. Indah sekali sebenarnya contoh yang telah diberikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menentukan ini, kita menarik dari beberapa sisi. Hajar Aswad. Nabi hanya melihat. Dapat amal kebetulan, tapi mereka kabilah-kabilah berbeda pandang, berbeda keyakinan, diberi kesempatan untuk itu banyak sekali. Sudah dicontohkan oleh pemimpin kita. Ya baik Pak Mukhlis, sebagai closing statement jelang pemilu 2024, bagaimana sikap warga Nahdlatul Ulama untuk memilih pemimpin nanti yang telah diajarkan oleh Islam itu sendiri? Secara pribadi dan insya Allah ya Khatul Syekh Hasyim Asy'ari, tokoh-tokoh Islam sampai kepada masyayikh kita, yang berkehendak adalah benar-benar demokrasi, benar-benar jujur, benar-benar baik, bijaksana. Jangan memilih karena kepentingan sesaat. Apapun yang terjadi jangan sampai ini mandor dan ini sebetulnya ya itu tipuan. Makanya Gus Yahya itu sangat terhadap politik ini bukan anti ya. Ya tetap harus ada. Menjaga jarak. Jadi saudara kita ya di berbagai macam partai, kita kepada salah satu partai asalkan dia itu saya katakan tadi calon orang yang berwibawa, jujur, baik, walaupun mungkin agamanya beda, mungkin agamanya juga beda, nggak masalah, nggak masalah. Agar saudara kita semakin banyak. Kalau bisa ya Islam lah, cari Islam dulu, ya karena kita NU kan Islam, cari Islam walaupun Islamnya itu masih minim. Nah, tapi orang-orang yang baik lah. Karena orientasi utamanya adalah bagaimana wilayah yang dipimpin ini dapat semakin baik begitu. Kepentingan, jangan dari kepentingan sekarang. Mari mobilisasi suara NU ini kemana saja. Asalkan dia baik, membawa NU baik.
kita dukung. Ya, dan yang paling penting jangan ada politisasi agama. Lah, jangan ada politisasi agama, jangan ada kepentingan sesaat. Iya, iya. Baik, terima kasih Pak Mukhlis. Senang sekali berbincang di sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Insya Allah amin. kita masih akan bisa dipertemukan di kesempatan-kesempatan yang lain. Amin. Baik pemirsa Nona Channel, demikian tadi bincang-bincang kita terkait sosok pemimpin ideal dalam perspektif Islam. Terima kasih pemirsa Nona Channel, sehat selalu dan jangan lupa tonton terus, ikuti terus channel official dari MWCNU Purwosari, Media Center MWCNU Purwosari, Nona Channel. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukhlis. Semangatnya luar biasa.